bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasannya jujurlah ya wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Nah teman-teman, kita lihat di sini juga kita sudah muak ya melihat perilaku Jokowi dan juga anaknya Gibran ya. Kita juga sangat marah kepada Pak Prabowo ya, kenapa dia tidak bisa menyelesaikan hanya masalah sekertas lembar ijazah Joko Widodo. Nah ini dari dulu ya, ini sudah mau 2 tahun masalah ijazah Jokowi ini tidak pernah selesai ya. Apakah Prabowo itu takut sama Joko Widodo? Nah Kapolda Metro harus wajib diadui ya, kinerjanya pecat Kapolri Sigit ya. Jadi teman-teman harus diadili orang tidak punya malu dan mengkhianati 270 juta jiwa ya. Kenapa dari 270 juta jiwa tidak seorang pun yang bisa mengadili Joko Widodo dan juga anaknya Gibran ya. Sesekali berbohong seumur hidup, orang nggak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong, dasar tukang penipu di negara kita ya. Kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Dia lahir di bumi memang diciptakan untuk berbohong dan membohongi manusia atau rakyat. Nah musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang si Jack penipu menjadi presiden ya. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara Jokowi dan antek-anteknya, menterinya termul semuanya, dan aparat negara membela penguasa dan juga penguasa. Nah ayo parco Jokowi plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara. Dunia hati pertanggungjawaban, akhirat lebih pedih ya. Adili penjarakan Jokowi semua yang terlibat selama 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia. Suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut ya. Kenapa Jokowi nggak pernah dituntut pidana ya? Jadi pembohong publik seharusnya itu dituntut pidana atau membayar utang negara kita. Nah hakim dan jaksa ikut juga membela kesalahan Jokowi, juga ikut nggak punya malu. Semua memalukan atau menjijikan di negara kita ya. Kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi, Ofum dan juga Kapolda? Bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil ya. Jadi kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili langsung. Nah buat rakyat dan juga seluruh Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke. Mari kita turun tangan, ya, dimanapun kita harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jangan sampai negara-negara lain mendengar kasus ini. Negara kita sangat malu kalau didengar negara lain. Ya, seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Nah, hukum mati aja ya buat negara Indonesia. Pembohong tetap pembohong, jadi pejabat hasil. Kebohongan anaknya pun jadi pembohong. Nah, jangan hanya 125 triliun, tapi ratusan triliun semuanya asetnya juga disita, dibalikin di negara. Ya, bapak sama dan anak-anaknya sama pembohong. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari bohongnya. Joko Widodo dan Gibran. Nah, siapapun yang jadi bajingan harus bertanggung jawab dan harus dibeku. Ya, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Nah, teman-teman, kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi. Ini sangat berbahaya terhadap penegakan hukum. Ya, saya sudah menjalani hidup dari era Orba, tapi jujur baru satu sosok presiden yang bikin gaduh di negeri ini. Pokoknya akan terjadi sejarah sepanjang zaman. Ada orang hina, sehina-hinanya cuman hal selembar kertas yang namanya ijazah. Nah, harus terpaksa dan diseret karena sudah berkali-kali nggak datang. Jokowi menghayal dan punya ijazah, kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Ya, benar-benar rakyat sudah ditipu oleh geng Jokowi. Seharusnya presiden perlu dibui sampai modar itu wajar. Nah, sebenarnya mantan presiden yang tidak patuh dan tidak baik jadi contoh dan cerdasannya melewati batas sampai kebohongan dan kebusukan. Terlihat itulah Jokowi. Yang cetak ijazahnya juga harus dihukum mati, ya, di pasar pramuka. Sampai kapanpun Jokowi tidak seakan hadir di persidangan. Kenapa? Karena memang tidak punya ijazah asli, ya. Kebenaran akan selalu memukaan jalannya. Kurap, pasti lagi deg-degan beben terstruktur kurap. Kalau di mata termu, kalau ijazah Jokowi terbukti maka palsu, ya. Bagaimana Bambang Tri dan Gus Nur pernah dihukum. Nah, logika hukum bahwa berulang sidang nggak pernah ada ijazah itu, hanya fotokopi. Maka jika simpel final sidang Solo itu, maka otomatis bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Nah, saya orang bodoh aja yakin kalau Jokowi ijazahnya palsu atau nggak punya ijazah. Kalau punya, berkelit terus dan muter-muter, nggak ada urusannya di situ. Ya, kalau orang kecil yang tak banyak duitnya, kalau mangkir di sidang pasti dijemput paksa. Ya, karena Jokowi banyak duitnya, dia bisa berlengang bebas karena banyak yang melindunginya. Nah, pembohong dan pengkhianat negara namanya Jack, kata saksi pembohong. Bang, jangan mimpi. Mau mengadili Jokowi sudah menjadi rahasia umum bahwa semua penegak hukum udah dipegang seperti jaksa, hakim, Polri, termasuk presiden. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, para termul, para pengungam pemuja Jokowi ikut tanggung jawab di dunia akhirat. Ya, jadi yang jika dulu ada anaknya PKL yang tidak sekolah, mungkin masih banyak di era demokrasi. Banyak ikut mencari ijazah instan atau dibeli. Nah, siapa suruh si Joko Widodo dipercaya dulu? Ya, udah tahu Raja Ngibul masih dibersaing saja sama rakyat. Kalau hakim gak becus memutuskan, maka rakyat yang memutuskan. Ya, Kapolda Metro Jaya dan jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran. Negara besar ditipu satu orang, Joko Widodo. Nah, sampai akhir zaman tidak mungkin bisa dilihat KMMG asli. Tidak ada bagaimana mau dilihatkan asli ijazahnya. Asli tidak ada sampai akhir zaman. Ya, ke jalan tidak akan ijazah dihadirkan. Rakyat seluruh Indonesia tahu. Nah, Jack tenangkan diri untuk mengurusi dosa lenyap.
termul, penjilat, para napi keburan, dan juga berontak saja institusi termasuk Polri, jaksa, dan lain-lain, tidak membela kebenaran dan keadilan. Nah teman-teman, sampai kapanpun tak akan berhenti kehancuran negeri sebelum di penjara, bohong terus, yang jahat dipelihara, yang jujur disingkirkan. Nah pembohong besar memang gak ada bedanya sampai Dajjal. Ya, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah semakin jelas, kecuali hakim yang masuk angin saja nggak berani memutuskan. Ya oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada. Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.